Shalom, salam saudaraku dimanapun Anda berada. Saya menyapa saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan saudaraku yang ada di Malaysia. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya, Yusia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami hari ini ya Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membuka di dalam Galatia 3 ayat yang ke-14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara, Abraham merupakan salah satu tokoh dalam Alkitab yang diberkati Tuhan secara melimpah-limpah. Berkat-berkat itu tidak hanya menjadi milik Abraham secara pribadi, tetapi bisa sampai pula kepada bangsa-bangsa, termasuk kita. Sebagaimana tertulis, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Di dalam ayat nats di atas menyatakan bahwa di dalam Kristus, berkat Abraham bisa sampai kepada bangsa-bangsa. Semua yang dijanjikan Tuhan telah digenapinya sehingga Abraham hidup di dalam kelimpahan. Saudaraku, inilah beberapa alasan mengapa Abraham sangat diberkati Tuhan. Yang pertama adalah taat kepada perintah Tuhan. Pada saat Tuhan berfirman, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham taat kepada perintah Tuhan tersebut, saudara. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saudara, ketaatan Abraham adalah bukti bahwa ia sangat mengasihi Tuhan. Bahkan ketika Tuhan menyuruh dia untuk menyerahkan anaknya yaitu Ishak, Abraham pun rela mempersembahkannya bagi Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Abraham mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga di dalam hidupnya. Demikian pula dalam kehidupan kita, saudara, apabila kita taat melakukan firman Tuhan, berkat Abraham akan nyata dalam hidup kita. Banyak orang percaya yang tidak memperhatikan perintah firman Tuhan, apalagi melakukannya, saudara. Kita harus percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, sehingga cepat atau lambat janji Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup kita. Saudara, Abraham tidak meragukan ketaatannya kepada Tuhan, sebab dasar imannya adalah pengalaman pribadi bersama Tuhan. Ketaatannya adalah buah dari imannya yang mengasihi Tuhan. Abraham tahu siapa Tuhan berdasarkan pengalaman pribadinya bersama Tuhan di masa lalunya. Mendapati Ishak di usia yang tua adalah penggenapan janji Tuhan di dalam hidupnya. Dan yang kedua adalah senantiasa membangun mezbah bagi Tuhan. Saudara, Abraham selalu membuat mezbah di semua tempat yang ia datangi sebagai tanda syukur dan kasihnya kepada Tuhan. Tertulis, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka dirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Membangun mezbah berarti membangun keintiman dengan Tuhan, mengundang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Kehidupan Abraham adalah suatu kehidupan yang penuh dengan doa. Di mana saja ia mendirikan kemahnya, di dekat kemah itu didirikanlah sebuah mezbah di atas mana dipersembahkan korban pagi dan petang. Bila mana kemah itu dipindahkan, mezbah itu tetap di situ. Dan orang Kanaan yang mengembara itu, sementara ia tiba dekat mezbah itu, mengetahui siapa yang telah berada di sana. Dan bila mana ia memasang kemahnya, ia memperbaiki mezbah itu lalu menyembah Allah yang hidup. Saudaraku, demikianlah juga dengan hidup kita.
Kita harus membuat mezbah doa di rumah tangga kita. Kita bawa istri, kita bawa suami dan anak-anak untuk datang menyembah Tuhan secara rutin setiap hari. Kita bisa membuat mezbah doa di kantor atau di tempat kerja atau di lingkungan sekolah dan sebagainya. Mari saudaraku, agar memperoleh berkat Abraham, mari kita hidup dalam ketaatan dan senantiasa membangun mezbah doa dimanapun kita berada. Kita mencari wajah Tuhan dan mengalami kehadirannya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Tuhan, kami rindu untuk mengalami berkat seperti Abraham. Ajar kami untuk memiliki hati yang taat melakukan segala perintah Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu rindu mencari Tuhan, mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Membangun mezbah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami melakukannya dengan setia. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun mereka berada, yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan, mari Tuhan tolong mereka. Bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka, serta buka jalan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dilakukan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan ampuni mereka, lepaskan mereka di dalam nama Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam, Tuhan berikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan bagi saudara kami semua. Mereka yang di tempat pengungsian, mari Tuhan tolong mereka, hibur mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pekerjaan yang berat, menghadapi radikalisme, korupsi, terorisme, intoleransi di tengah masyarakat, menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan hikmah dan jalan keluar bagi bangsa kami untuk dapat mengatasi setiap masalah yang ada. Dan kerinduan kami bersama, mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir sehingga kami kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.